Untuk jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita jaga pernikahan ini dari orang ketiga ya. Tepuk tangan dulu dong jemaah. Tapi, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama tentang gagal pesta, istri sah datang labrak suami dan selingkuhannya. Berikut tayangannya. Jadi Saskia itu mau tanya sama Ustadz, apakah benar kadang orang ketiga dalam pernikahan itu hadir karena terpengaruh oleh media sosial saat ini? Jadi sekarang tuh semua harus standar media sosial, jadinya kan semakin ada celah untuk orang ketiga. Nah, mau izin tausiahnya Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Saski, luar biasa. Izin Habib dan Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Mohon maaf, kenapa orang ketiga itu muncul datang, mudah datang, sering datang, gangguin datang? Karena sebenarnya kita sendiri yang membuka celah. Celahnya apa? Sekarang ada namanya media sosial. Media sosial inilah yang membuka celah. Celahnya apanya? Lihat status-status, like status. Saya sebenarnya kan gaptek. Saya nggak tahu. Aku kasih apa itu? Like ya? Iya, sedekah. Aku sedekah like. Langsung saya diingetin, Ustadz tadi like ini loh, like ini. Memang kenapa? Hati-hati. Oh iya. Oh begitu ya. Aku biasanya kan gitu-gitu doang supaya orang bahagia kan. Maka sebanyak sudah di like semuanya. Walhasil memang kita harus tahu adab-adab dalam bermedia sosial. Kadangkala kita menganggap ini benar, tapi menurut orang belum tentu benar. Makanya memang harus ada ilmunya. 1, 2, 3 ilmunya. Coba diulang. Ilmunya. Sekali lagi. Ilmunya. Nah, kenapa? Karena ternyata mungkin menurut kita benar, tapi menurut media sosial nggak benar. Ya, karena kan contoh saya Saski kan orang media sosial. Saya kan nggak tahu. Saya taunya di TV. Siap, izin Ustadz. Kalau Saski kan media sosialnya banyak. Apanya? Likes, komen gitu. Oh banyakan Ustadz lah, izin. Jamaah, Yeah. ada 5 media sosial bisa mengundang datangnya. Apalagi curhat-curhat itu tuh. Hati-hati bersama-sama curhat atau berkhalwat, berkumpul-kumpul, bercampur. Hati-hati. Atau apalagi berdua-duaan, baru ihtilaf, bercampur-campur. Ini kan aman ya? Nah, yang tidak aman itu sebelah sana. Kenapa? Kita tanya, Bapak duduk sama siapa? Aman. Tos dulu. Aman karena ternyata duduknya sama istri. Ini harus kita jaga nih. Kalau ada jamaah laki-laki datang, kita tanya dulu, Bapak duduk sama siapa? Gitu kan? Sama istri Ustadz, sama istri. Kadang-kadang jangan sampai kan tiba-tiba dia cuma datang tapi tidak bawa istri. Tapi istri orang duduk di sini. Apalagi mohon maaf tanpa menggurui, laki-laki nundukkan pandangan. Karena kenapa? Paling banyak dosa yang timbul dari laki-laki matanya. Kalau perempuan mulutnya. Ulangi. Kalau laki-laki apanya? Matanya. Kalau perempuan? Mulutnya. Makanya jaga itu mulut. Itu ibu hebat dia. Dia jaga mulutnya dan matanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi peluang dosa itu bagi laki-laki pada apanya? Matanya. Maka disuruhlah laki-laki itu tundukkan pandangan. Maka memang laki-laki harus banyak-banyak menundukkan pandangan. Dan perempuan harus banyak apa, Bu? Mulutnya. Pernah lihat ada wanita yang pakai cadar? Pernah lihat yang pakai cadar? Wah. Apa maknanya itu? Sudah menjaga mulutnya. Oh, Masya Allah. Tidak mau ngomongin orang. Jadi kalau ada orang pakai cadar, Bu, jangan ditemani gosip. Oh, jangan diajak ke gosip juga ya Ustadz ya. Karena orang yang pakai cadar itu sudah menandakan bahwa dia tidak mau ikut ngobrol. Oh ya Allah. Apalagi kalau orang pakai masker, Iya. jangan ditemenin. Lagi flu. Lagi sakit ya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah.
Sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya angkat tangannya jamaah, izin ibu bapak. Silahkan ibu ikut Saskia ke tengah, mohon izin. Oh Masya Allah, mohon izin Habib ingin bertanya. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, utusan dari WSI atau Wanita Serikat Islam Sumatera Selatan. Masya Tepuk tangannya dulu dong, Masya Allah, tabarakallah. Silahkan ibu. Sekarang saya mohon bertanya kepada Ustaz Habib. Oh Masya Allah, izin Habib. Tanya apa bu? Pertanyaannya, apakah benar untuk menjaga pernikahan dari orang ketiga tuh pasangan nggak boleh silent atau transmit? Apa artinya? Nggak boleh Tersebut, silent Bu. treatment gitu Silent maksudnya ya bu? treatment. Ya, silent treatment. Oh bahasa anak Gen Z Ya. zaman sekarang itu bu. Apa artinya dalam Islam semua harus diceritakan atau batasan juga yang harus kita ceritakan kepada pasangan? Nah, camano ya Bu? Cuman, wah langsung apakah nanti dijawab? Bangga tiga putri dari Istri saya Palembang. orang Palembang. Iya, Bung gitu galau ini. Masya Allah, terima kasih kasih Ibu atas banyak, Ibu. Terima pertanyaannya. kasih kepada Ustaz Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu cantik. Mohon izin Habib, izin. Akhir Ustaz Maulana, Ustaz Sam, Ustaz Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa benar untuk menjaga sebuah pernikahan dari orang ketiga itu pasangan nggak boleh silent treatment? Tahu silent treatment nggak? Hah? Tahu. Didiemin. Cuekin. Cuekin. Dicuekin. Nah, dalam Islam ditanya lagi, boleh gak kita mendiamkan? Boleh gak kita mendiamkan? Boleh. Boleh mendiamkan tapi sebentar. Gak boleh lama-lama. Itu gunanya untuk menenangkan diri, tarik nafas. Agar apa? Agar bisa akal dan pikiran kita bekerja. Dalam Islam disunahkan ketika dalam keadaan emosional, dia mau diam dulu, dia disunahkan yang namanya dia tadi dari berdiri untuk duduk. Kan emosional nih. Dari diri duduk. Dari duduk dia boleh berbaring kalau dia duduk. Kalau dia berbaring masih emosional juga, ambil wudhu. Sholat 2 rakaat. Diamin dulu, bilang minta waktu sebentar dulu, mau sholat dulu. Biar tenang, biar gak emosional. Takut misalkan emosional jadi panjang. Takut akhirnya apa? Menjadi sebuah keributan yang besar. Takutnya keluar kata-kata kalimat yang gak bagus. Apalagi perempuan nih. Perempuan itu mudah untuk membuat kalimat yang namanya saya mau cerai. Saya mau pisah. Udah ceraikan saya aja. Udah saya udah gak nyaman lagi sama kamu. Udah saya pokoknya pisah aja. Itu perempuan biasanya. Laki-laki ada gak yang kayak gitu? Kalau laki-laki ngomong kayak gitu, saya ceraikan kamu, jatuh talaknya. Itu gak bisa main-main. Laki-laki harus menahan dirinya. Jangan sampai mengeluarkan kalimat, saya ceraikan kamu. Saya sudah gak nyaman sama kamu. Pergi kamu dari tempat ini, jangan kembali lagi. Jatuh talaknya. Itu talak kias. Tapi kalimatnya adalah, pergi sana, jangan kembali lagi. Kalau pergi kamu ke rumah orang tua kamu. Pergi doang, tapi gak cerai itu. Nanti sore saya jemput. Nah itu beda. Jadi kalimatnya harus jelas dan tegas. Kembali lagi, apa artinya dalam Islam semua harus diceritakan atau batasan juga yang harus kita ceritakan kepada pasangan? Maknanya adalah, kalau misalkan kalian mempunyai masalah dengan pasangan kalian, atau ada satu hal yang untuk diceritakan, boleh ceritakan. Agar apa? Agar mendapatkan ketenangan dari dua-duanya. Agar mendapatkan kepercayaan di antara keduanya. Ceritakan. Kalau engkau menganggap suamimu adalah pasanganmu, dan dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang bijak, orang yang taat kepada Allah, ceritakan boleh. Tapi kalau dia orang yang gak adil, dia orang yang sensitif dan bisa membahayakan kamu, jangan ceritakan. Jangan ceritakan, diam dulu. Diam dulu, takut akhirnya dia marah dan dia melakukan hal yang tidak
tidak baik. Kalau itu kejadian zaman dulu. Tapi kalau kejadian zaman sekarang yang terjadi pada diri kamu, benar ataupun salah, kamu wajib untuk cerita. Benar ataupun salah. Ketika seorang tersebut menceritakan kejadian di rumahnya, ceritakan apa adanya. Mau itu baik, mau buruk, mau kejadian apapun di rumah, tentang anaknya, tentang rumah tangganya, tentang kehidupannya, pekerjaan di rumahnya, mbaknya dan lain sebagainya, ceritakan semuanya. Jangan ditutupin. Dan ketika engkau memberikan uang kepada orang tuamu atau memberikan uang kepada saudaramu, ceritakan. Nggak jadi masalah, ceritakan. Dan suami harus mempergaulinya dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan juga apa? Khiyarikum linisaihim, berbuat baik terhadap istrinya. Sayangi, hormati, dengarkan dia ngomong. Biasanya perempuan itu nggak disuruh. Dia jago untuk bicara. Dan dia sangat banyak kosakatanya. Laki-laki kosakatanya mungkin 10%, perempuan 100%. Jadi kita ngomong satu laki-laki, perempuan dia 9. Jadi itu kayaknya nggak berlaku di wanita. Jadi apapun semua diceritain, mau benar mau salah. Bahkan lebihnya banyak. Itu perempuan bisa biasanya, tapi bukan istri saya, bukan. Intinya prinsipnya cuma satu. Sayangi, hormati, muliakan ketika engkau menjadi seorang suami. Sehingga apa? Sehingga menjadi keberkahan di dalam rumah tanggamu dan mendapatkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Sekali lagi tepuk tangannya dong Bu. Masya Allah. Jamaah. Kasih lagi deh satu kesempatan ya. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Angkat tangan yang mau bertanya. Nah kayaknya ibu ini ya izin ya jamaah. Izin ibu. Nah mohon izin Ustadz Syam ingin bertanya. Silahkan Ibu. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ibu Hawa dari Wanita Syarikat Islam Kota Palembang dari Kecamatan Gandus. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Keren. Mau tanya apa ibu cantik? Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam Ibu. Saya ingin tanya, kalau sebagai istri sudah menjaga pernikahan sebaik mungkin, terus suami pernah selingkuh Ya. dan sudah dimaafkan, akan tetapi diulangi lagi. Nah loh. Terus gimana Terus tuh Bu? ada batasan dalam memberi maaf pasangan yang selingkuh itu Ustaz. Bagaimana Ustaz ceritanya? Mohon Saya izin. kan yang diceritakan Bu nih. Kenapa saya harus cerita ini? Maksudnya ibu tuh deg-degan, ibu udah habis cerita gitu ya Bu ya. Biar Ustadz yang menjawab. Tepuk tangan buat ibu. Masya Allah. Nah, ibu ini to the point. Iya. Kalau Iya. ada laki-laki suka selingkuh, Nah. dia sudah maafkan. Dimaafkan. Ulangi lagi. Diulangi lagi. Memang ada batasannya sampai kapan kita maafkan. Nah Betul tidak, Bu? itu Iya, dia. Nah. Cuman ngeri-ngeri sedap karena lagi viral masalahnya Ustadz. Nah gimana tuh ceritanya Bu? Ceritanya. Nah kita langsung dengar aja tausiah dari Ustadz Syam Ibu. Siap. Terima kasih banyak Ibu cantik. Silakan kembali ke Terima kasih, tempat. Bu. Mohon izin Ustadz Syam. Terima kasih Saski. Sampai guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Yeay. memang memaafkan dan minta maaf itu adalah salah satu kebiasaan yang harus dimiliki oleh seorang manusia, apalagi manusia biasa. Kenapa mesti minta maaf dan memaafkan? Karena kita bukan nabi yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Kita adalah seorang manusia biasa. Apalagi tingkat waliullah saja itu belum bebas daripada kesalahan. Apalagi tingkat manusia awam, subhanallah. Sehingga memaafkan dan minta maaf mesti ada dalam diri manusia. Ibu, kalau sholat kita tidak khusyuk semuanya, manusiawi. Kalau puasa kita tidak sempurna, ada nahan lapar, nahan haus tapi tidak tahan untuk ngomongin orang, manusiawi. Ada orang zakatnya belum sempurna, manusiawi. Ada orang belum bisa berangkat haji, manusiawi. Tapi ada satu yang harus sempurna. Apa itu? Istighfar kita.
bertobat kita, minta maaf kita, memaafkan kita. Kenapa? Karena kita tidak terbebas dari kesalahan. Jangan sholatnya udah ndak khusyuk, ndak mau minta maaf pula kalau punya salah. Jangan sholatnya udah ndak khusyuk, ndak mau memaafkan orang pula. Nah sekarang kasusnya dalam rumah tangga. Sudah dia maafkan suaminya tapi diulangi lagi. Sudah dia maafkan suaminya, dia ulangi lagi. Ibu bertanya tadi tentang ceritanya gimana? Bagaimana itu? Apakah ada batasannya kita maafkan suami yang seperti itu? Jawabannya ada. Apa batasannya? Yang pertama, seandainya setelah dimaafkan ternyata yang terjadi kezaliman terus, tidak ada lagi ketenangan di dalamnya, maka boleh mengambil jalan darurat. Tapi tidak mesti jalan darurat itu dilalui kalau masih bisa baik-baik saja. Kalau misalnya tidak mau disentuh tapi cuma 2 hari, hari ketiganya sudah mulai luluh, itu kita doakan mudah-mudahan langgeng daripada rumah tangganya. Kemudian yang kedua, ada batasannya? Ada. Kalau suami ternyata pulang bawa penyakit menular. Oh subhanallah, kita tidak boleh menutup mata, ternyata yang seperti itu memang ada. Subhanallah, kita doakan yang sedang punya penyakit, Allah sembuhkan. Baik penyakit fisik ataupun penyakit hatinya. Karena penyakit menularnya itu penyakit fisik, tapi yang mesti disembuhkan adalah penyakit hatinya. Apa itu? Yakni berkhianat terhadap istrinya atau berkhianat kepada suaminya. Jadi ada batasan, minta daripada saya terima, saya tertular daripada penyakitnya. Subhanallah. Kemudian apalagi batasan memberi maaf kepada pasangan? Batasannya adalah ketika sudah menzalimi diri tadi seperti penyakit, atau bisa membawa daripada KDRT, ya, kata istrinya saya maafkan engkau, tapi dia tiba-tiba merencanakan sesuatu yang dia mau masukin ke dalam kopinya. Aduh ya Allah, nauzubillah min zalik. Jeng 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 jeng. Ada Jeng, back soundnya jeng. gitu loh Ustaz. Nauzubillah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Boleh Saski. tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita masih dengan tema kita jaga pernikahan ini dari orang ketiga ya. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah.